Hai, saya Huda. Saya akan membahas tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang pertama adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu yang pertama adalah ancaman. Merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua, yaitu tantangan. Merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengubah kemampuan. Yang ketiga, ada hambatan. Merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang terakhir, ada gangguan. Merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya, ada ancaman yang terdapat di 5 bidang. Yang pertama adalah bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, seperti pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat di Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada ancaman dari bidang politik. Ancaman dari bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang dari luar negeri adalah ancaman dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering dilakukan oleh pihak-pihak untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik bersumber dari dalam negeri, misalnya penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Nah, yang selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Apa aja sih ancaman yang ada di bidang ekonomi? Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang selanjutnya, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Jadi, pihak Indonesia sendiri tidak akan bisa menguasai negaranya sendiri dalam perekonomian. Selanjutnya adalah timbulnya kesenjangan sosial yang tajam dan akibat dari adanya persaingan bebas. Yang selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat diberikan atas ancaman dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya sebagai berikut: muncullah gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang luar negeri, muncullah sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, dan muncullah gejala westernisasi atau keberat-baratan. Nah, yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segala bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Nah, selain
ada ancamannya, Indonesia juga harus mempunyai strategi nih. Yang pertama, ada strategi mengatasi ancaman ideologi dan politik. Nah, apa aja sih strategi-strateginya? Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Selanjutnya adalah mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Nah, yang selanjutnya memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya adalah strategi di bidang ekonomi. Apa aja sih? Yaitu yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Nah, yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk kita adalah petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Nah, selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya di negeri kita, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, keseimbangan manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, dan keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Nah, yang keempat ada strategi dalam mengatasi pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, kita harus menetapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Negara Republik 45 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, sistem pertahanan dan keamanan bersifat semesta, merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta berciri khas sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang terakhir adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi geografis yang ada di negara kepulauan. Terima kasih. Inilah penjelasan dari saya mengenai bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah guys, jangan lupa di komen, di like, di share, dan di subscribe ya channel 11 MIPA 4. Terima kasih sebelumnya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.